Iki itu siapa? Oh, ojo dengan Salaman sih, misut. Sampai sih. Iya. Misut ra? Iya, ya sudah. Jret. Aku sampai kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras lan seduluran selawase bersama Lek Mogol Channel. Malam hari ini kita persiapan untuk workshop bedah cerita, naskah cerita ketoprak besok pagi. Di sini kita sudah ada persiapan bersama saudara-saudara saya yang ada di sini. Ini saudara saya yang nanti akan jadi host. Hostnya kene bukan saya, karena saya kan di sini kan yang punya tempat begitu, Bro. Pokoknya podo tetap sehat, seger kewarasane nggih tak suwun. Selalu berdoa moga-moga pandemi ndang ilang, situasi bisa terkendali seperti semula lagi sebelum pandemi, dan mudah-mudahan bentuk seni budaya khususnya ketoprak bisa eksis kembali di khususnya Kabupaten Pati dan Ekskarisidenan Pati. Ngaten. Wis bincang-bincang wis sip wis jut saiki jenengan sing dadi host. Oh, aku sing dadi host iki lek. Janjane iki mau aku wis menang ya. Misutku wis menang, kudune iki ya aku kongkonan. Menang kok. Nggak bisa, pokoknya kita satu tim kok. Nggih, sugeng dalu sedanten para pamirsa, pamirsa ya Lek ya. Aku cek rodok latihan iki sabenere. Pendelok. Nggih. Dalu nika niki bagian dari podcast untuk persiapan acara lokakarya besok. Lokakarya penulisan naskah lakon ketoprak Pati. Malam ini baru sebetulnya lanjutan dari podcast kemarin. Lah kopiku dilek. Mbah, kari tukangnya siap-siap engko diwene kopi tagak kok gak paham kok. Waduh, ya. Ini iso lali kabeh iki. Nggih. Sejauh ini persiapan sampai di mana, Lek? Alhamdulillah untuk kedatangan saudara-saudara kita seniman dan pekerja seni khususnya yang di Ekskarisidenan Pati sudah 85%. 85%. 85%. Ini langkah awal, nggih. Iya. Nah, langkah awal untuk proses regenerasi sekalian. Nggih. Sekalian nggih. Proses regenerasi sekalian. Lek janjane iki selain seperti sing kita sampaikan semalam beberapa hari yang lalu itu karena kebetulan workshopnya besok ya, lokakarnya besok. Kebetulan memang nanti ada Pak Karjo dari Undip, dari Magister Sastra Undip. Iya. Kemudian ada Pak Cipto ini kebetulan Dr. Sucipto gitu, kebetulan dari Asosiasi Tradisi Lisan yang juga dosen UNES Universitas Negeri Semarang. Yeah. Kemudian ada Mas Hirman dari Jogja. Mas Hirman dari Jogja. Beliau itu pernah nulis, Pak Hirman itu nulis salah satu bentuk bukunya itu adalah Pasoanan Alit gitu. Wah, di situ menceritakan sampai berbagai pola dan literasi yang beliau kaji, termasuk terkait dengan kesejarahan. Sampai kemudian bisa membedakan mana nisan pangeran, mana nisan sampai pada detailnya adalah sampai bentuk nisan gitu. Nisan yang punggawa, patok kuburan itu yang hanya sebatas bawahan sampai punggawa sampai beliaunya sudah tahu semuanya. Ciri-cirinya ada di situ. Nggih, kebetulan memang cara besok itu lokakarya bertemakan Tondo Cinta, tanda cinta Ngeksintoro. Rute Kalijagan pengembangan dalam rangka pengembangan ketoprak Pati. Ekskarisidenan Pati sebetulnya karena memang ketoprak kebanyakan berada di wilayah Ekskarisidenan Pati. Pati sendiri, Jepara sebagian, Kudus sebagian, Purwodadi Grobogan ya Karisidenan Semarang jadi.
ikutnya untuk gerobokan di Karisidenan Semarang. Tapi dulu juga Pati loh. Dulu juga Iya Karisidenan. Mas, dulu Pati. Tapi kok kenapa aku sendiri nggak tahu. Kok sekarang kok ikut Pati. Nggih, masalah Karisidenan wis hilang. Ada juga sebagian Blora, Rembang, ya memang di wilayah Pantura bagian utara ini ketoprak menjadi bagian hiburan sampai kemudian wong nak digawe rak nyambut Orang nanggap ketoprak rak duding. Wah, kurang duding. hebat. Nah, berawal dari sini kemudian kita mencoba untuk menelaah beberapa kisah-kisah ketoprak. Kisah-kisah ketoprak di antaranya yang kemudian sangat menurut kita sangat sensitif karena kemudian ada kesan naskah-naskah lakon ketoprak Pati terutamanya itu kebanyakan menyebutkan kisah perseteruan antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan Syekh Jangkung, Sunan Kudus dengan Sunan Bonang, Muria. Sunan Muria ya. Iya. Sunan Muria. Dan itu banyak sekali. Kebanyakan memang naskah-naskah itu mengambil runut sejarah dalam buku Babat Tanah Jawa. Karya De Graaf atau siapa itu kan, atau kemudian sumber-sumber sejarah yang dihasilkan oleh De Graaf. Oke, cerita yang paling menonjol itu apa sih, Lek? Yang menurut panjenengan sangat sensitif ya, sampai kemudian menimbulkan perseteruan terselubung antar daerah gitu. Gini, Mas, sebetulnya berawal dari cerita-cerita ketoprak yang memang yang kita mainkan itu memang belum tahu persis kebenarannya, makanya banyak cerita yang mungkin saja itu bertolak belakang dengan cerita-cerita yang sudah diteliti keasliannya. Gitu. Berawal dari situ, terus kita mencoba untuk membedah beberapa cerita. Mudah-mudahan besok itu workshop bisa kita membedah sampai ke 5 cerita, 6 cerita sampai 10 cerita, mudah-mudahan bisa. Dan berkaitan dengan untuk langkah ke depan seni budaya ketoprak bisa disenangi dengan milenial dan disenangi dengan ala digital. Nah, itu aja sih keinginan saya. Ya, terus? Masalahnya gini, kalau kita hanya bertahan pada porsi cerita ketoprak dan pagelaran ketoprak, istilahnya nek kula mastani tanggapan. Mungkin aja prosesnya nanti perlahan akan mundur, dalam arti mungkin aja karena banyaknya pagelaran ketoprak, banyaknya grup ketoprak, mungkin saja menjadikan kejenuhan dari masyarakat dan menjadikan nanti kurangnya peminat. Inilah yang saya khawatirkan. Makanya workshop besok itu kita bedah ke semuanya. Mudah-mudahan nanti ada ini season pertama, nanti season kedua, season ketiga, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak hanya satu kali ini, mudah-mudahan bisa berlanjut sampai berapa kali kita ketemu, berapa kali kita workshop, dan semuanya bisa kita bedah dengan cerita yang betul-betul sudah diteliti oleh beliau-beliau para profesor, beliau-beliau para sejarawan, beliau-beliau para budayawan. Gitu, Mas. Oke. Ono janjane iki nek arek pandemi ngono mungkin ya sampean ya sibuk tanggapan ya, Lek. Ya ora kok bergawe Ora kok bergawe ngene iki. Ada kesempatan untuk kita workshop. Tapi ya alhamdulillah di mana kita dalam satu duka pasti ada suka. Gitu aja. Jadi kita menerimanya dengan enjoy aja, dengan santai aja, dan inilah memang dimana kita
dalam porsi pandemi yang harus istirahat, notabene tidak entuk tanggapan nggih. Harus kita berusaha menambah ilmu, menambah wawasan untuk langkah yang ke depan. Oke. Gitu. Lek ono cerita ketoprak itu salah satu lakonnya adalah Aryo Penangsang Gugur. Ya, ada. Ada ya? Ada. Ada. Pernah mentas kayak gitu? Sering. 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 Ceritanya piye, Lek? Wah, lah iki. Cerita itu gini kan, Mas. Sebetulnya kita juga nggak tahu cerita Aryo Penangsang Gugur itu awal-awalnya gimana, cuma narasumbernya yang kita juga belum jelas. Tapi identik untuk di wilayah Pati, khususnya Ekskarisidenan Pati, saya kira sama. Karena cerita Aryo Penangsang Gugur itu untuk ketoprak itu memang cerita yang betul-betul sakral. Gitu. Jadi mulai dari pakeliran, mulai dari properti yang nanti untuk cerita itu banyak sekali. Sampai kita itu cara wong Jawane jare sesajen lebih dulu. Itu memang nek cerita Aryo Penangsang Gugur. Dan di situ kalau saya bisa menguraikan ngoten, ya poinnya aja ya, Mas. Aryo Penangsang dibunuh oleh Danang Sutawijaya yang dalam format peperangan itu tumbak dengan Kiai Peleret ini. Sebetulnya juga ada kawan ini Mas Inggi Manguntopo, ini juga wartawan. Mas kesini Mas, membantu saya. Nah, aku tak suruh bantuan ya cerita Mbah Mantan. Dulu petinggi, tapi sekarang Mbah Mantan. Ibu aku ngerasa. Tapi nderek main ketoprak. Oh, sering. Duh, tenan. Nah, moga Mbah. Niki kalau tak nampa tamu aja. Halo, ya. Kok malah aku to, Lek? Gimana? Nggih. Balik malih wau. Wonten cerita soal Aryo Penangsang Gugur. Nah, di Kromo besar itu seperti apa? Sekilas tadi Lek Mogol menceritake. Nah, Aryo Penangsang itu gugur di medan laga perang dengan Danang Sutawijaya. Gini, kita mengawali sekalipun sampai hari ini, detik ini, semua paguyuban ketoprak belum menemukan narasumber tentang pembedahan cerita Aryo Penangsang Gugur. Maju mriku. Diawali dengan adanya rebut tahta di Kasultanan Demak itu kan kosong. Nah, kursi kedudukan tahta itu memang tidak ada. Setelah gugurnya Patinus yang saat itu belum ada gantinya. Karena di antara beberapa putra Raden Patah yang saat itu terdiri dari Ratu Mas Nyowo, Mas Kencono, Surawiyata, Trenggono. Karena di antara 4 putra dari Raden Patah itu, di antara 3-nya sudah menduduki tahta, yang satu bisa dikatakan itu bungsu, Raden Trenggono. Sultan Trenggono. Terjadilah pada saat itu dengan keadaan dan situasi yang harus dilakukan Sunan Giri, berhubung yang dituakan di Kasultanan Demak, seiring sejalannya pemerintahan Demak Bintoro, ditentukan pada saat itu sudah banyak undangan yang disebarkan, namun dengan keterlambatan hadirnya si Surawiyata, Adipati Jagan Panolan, mau tidak mau dengan prosesi adanya untuk menduduki kursi kosong atas tahta yang saat ini ditinggalkan oleh Patinus, dengan kesepakatan dari keluarga antara Ratu Mas Nyowo, Ratu Mas Kencono, sehingga memutuskan
bahwa yang patut menduduki tahta Demak Bintoro adalah Trenggono. Belum pada saatnya dia menduduki tahta itu, tiba-tiba tidak ada hujan, adanya petir karena kedatangan si Surawiyoto yang saat itu terlambat atas undangan dari Yang Sunan Giri. Terjadi gugur, Trenggono. tidak jadi menduduki kursi tahta itu. Akhirnya dengan permintaan si Surawiyoto, sekalipun saat itu muncul kontroversi besar dalam lingkup keluarga Kasultanan, akhirnya mengikuti. Mau tidak mau apa yang diminta, yang digendaki oleh Surawiyoto, karena situ merupakan satu jadi kiblatnya pemerintahan di Demak, Yang Sunan Giri mau tak mau permintaan si Surawiyoto diikuti. Diadakan pemilihan. Interupsi dulu ini. Untuk interupsi. Ya, Ini Mbah Mantan, ini salah sambung. Ini menceritakan Surawiyoto gugur. Ini nanti kan Surawiyoto gugur. Nanti nyambung. Nanti saya sambung aja. Tapi yang tadi disuwunke Mas Abbas tadi kan Penangsang gugur. Nah, tapi ini berarti ceritanya tambah loh nih. Ya tambah awal mau panjang. Ini dua cerita jadi satu cerita nanti. Berarti bayarin tambah ini. Ini jaluk bayaran tambah apa lagi? Enggak apa-apa, ya, memang harus tambah karena jauh-jauh saya ini loh ya. Tentunya harus ada tahu lah. Masalahnya ini kan awal itu. Ini kan Surawiyoto ini kalau saya ketahui notabene ini Surawiyoto yang lahirnya Penangsang. Ini nanti iya. yang diceritakan Mbah Mantan ini yang lahirnya Nyambung, Penangsang. Surawiyoto itu Pangeran Sidolepen. Ya. Nanti itu Pangeran Sidolepen itu dan lahirnya Penangsang. Manakala Pangeran Sidolepen itu meninggal yang dibunuh Bagus Mukmin itu. Nah, terus pas istrinya melahirkan anak apa? Betul sekali. Lah, lahirnya itu di tepi sungai Temangsang pada pepohonan. Makanya dikasih nama Penangsang. Cerita dalam cerita kedokteran. Iya, itu tapi narasumbernya kita belum tahu loh, Mas. Itu kan mayoritas. Nah. Setiap pementasan mengambil lakon baik itu lahirnya Haryo Penangsang, ya diawali dari cerita itu. Memang itu kan kita ambil dari sebab dan akibat. Tapi yang jelas cerita ini Pak Tilas Nunggak Semi. Haryo Penangsang tidak jauh dengan karakter orang tuanya, yaitu Surawiyoto. Keras. Karena apa? Ya tadi dengan adanya pusaka yang mengakibatkan karena saat itu atas sebutannya aja sudah membuat satu gebrakan yang mengkhawatirkan, Brongot Setan Kober. Wah. Itu kejadian munculnya Brongot Setan Kober itu kan karena saat itu diawali dari cerita Ki Ageng Merapen. Wah, Karena yang mupus senjata itu memang dari Ki Ageng Merapen. Pada saat dulu ada salah satu juga putra dari Demak yang diambil, yang dijadikan pusaka Brongot Setan Kober itu kan susuk kundinya yang Durawati. ini tambah 3 cerita lagi. Iya, cerita lagi. Ya kan banyak nanti ongkosnya. Masalahnya dumadine Brongot Setan Kober itu ya kan satu merupakan satu cerita. rangkaian cerita itu. Ya. Karena saat itu pusaka belum jadi, diambil alih gitu. Sehingga makanya sebutan nama Brongot Setan Kober itu kan kejadian. Merupakan kejadian. Dia rumoso kebrongot atine gitu. Sasmitone ngoten nggih. Iya, hawa nafsune koyo setan. Sing nggo nganti ra kober ngempah hawa nafsune. Satemah sing nyiptokke pusaka kuwi mau dipateni. Lho, Wujude matine Ki Ageng Merapen ora wujud wangkene manusa ning wujud dadi watu. Nganti saiki kena diarani Empu Merapen. Empu Merapen. Ki Ageng Merapen. Ya, daerah Purwodadi Kidul gitu. Kembali pada cerita tadi yang dikatakan dengan adanya
Si Haryo Penangsang gugur itu tidak jauh ulah dan tumindak Pak Karti itu nunggak semina Pak Tilas dengan orang tuanya. Memang satu-satunya pahlawan pemberani, sikapnya siapapun tidak bisa dan tidak mampu menanggulangi apabila dia sudah beruntak. Keberaniannya luar biasa. Bahkan cerita itu menunjukkan di sisi makomnya si Haryo Penangsang itu ada salah satu pohon pisang. Orang tidak akan berani ngambil daunnya. Wow. Makom itu budi nih. Menurut cerita ini ya daerah timur. Daerah timur. Masalahnya teng wilayah Kadilangun niku Juga ada. terus dereng malih teng pundi? Kalau kita bicara tentang petilasan makom sejarah yang saat ini berkembang, itu petilasan pada saat dia sujud juga dijadikan petilasan. Oke. Tapi makom yang sejatinya pada satu nomor tak jenazahnya sampai hari ini orang itu masih bertanya-tanya. Nah, satu contoh Saridin. Kenapa kok ada di Landoh Teranggil? Gitu. Kenapa kok ada di Kayen? Gitu. Kita kan sebagai penerus, oleh karena itu mungkin kita hanya cerita ke cerita kita kembangkan sehingga dirangkum menjadi cerita ketoprak, karena Pati merupakan satu ikon ketoprak. Sehingga bisa dikatakan siapa yang benar siapa yang salah, iya atau tidak, itu wallahu a'lam. Kembali pada konteks acara besok, Loka Karya. Angel Mbah Mudin numpak motor. Kembali pada acara besok. Waduh. Mbah Tuku. Adanya acara Loka Karya penulisan sejarah lakon ketoprak yang saat ini muncul kontroversi. Kebetulan dengan cerita yang kemarin, dengan adanya berdirinya Menara Kudus, memang ini betul-betul ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan sejarah Pati pun juga mengangkat tentang adanya Mbah Saridin yang sejangkung. Dengan beludaknya para penziarah, dengan beludaknya orang yang pengen tahu benar dan salah tidak tahu, yang penting pada saat itu cerita ketoprak mulai Saridin Antum Waris gitu nganti lulang ke bulan do nganti berbagai cara bersambung menjadi beberapa episode, meyakini masyarakat karena dengan pandainya orang mengolah cerita itu, mau tidak mau dengan kebesaran makom Mbah Saridin itu memang yang mengangkat diaku tidak diaku itu adalah cerita ketoprak. Ya. Dan orang itu terus mendoktrin bahwasanya cerita ketoprak itulah yang paling benar, gitu loh Mas. Nah, makanya besok itu kita datangkan para budayawan, kita datangkan sejarawan dan profesor-profesor yang di bidang itu. Itu kita mau mencoba untuk membedah kesemuanya. Makanya momen besok itu merupakan satu sejarah yang luar biasa dan baru kali ini. Baru kali ini. Rugi loh ya. Rugi juga. Alhamdulillah Pati mau ketamon orang-orang intelek, dan termasuk nanti mau kita ajak bareng-bareng membongkar sejarah yang selama ini menjadi kontroversi, termasuk lakon cerita tadi, keterkaitan Ki Bejagung, Ki Terjan. Iya, itu kan memang Ki Terjan itu kan bisa dikatakan sisa-sisa laskar dari Mojopahit yang sehingga muncul benturan untuk kalangan sunan-sunan yang lain kecuali Kalijogo. Kalijogo kan tahu karena itu masih ada darah dari Mojopahit. Bisa dikatakan yang Browijo itu yangnya si Syahid ya Kalijogo. Namun demikian, bagaimanapun juga dengan bersikeras-kerasnya, dengan niatnya untuk tanah Jawa diislamkan, bahkan laskar dari Mojopahit yang masih menganut pada kepercayaan Hindu-Buddha mau diislamkan, tapi kan sulit. Tapi sulit. Makanya dengan bentuk Menara Kudus itu kan ada dua motif, gitu. Ada sisa-sisa bangunan Buddha dan ada bentuk-bentuk yang keislamannya, gitu loh, nggih. Itu untuk versi ketoprak. Versi ketoprak.
Makanya ini Nun Sewu, mudah-mudahan besok bisa tuntas dan bisa diterima dari kalangan Kudus pada umumnya. Karena saat ini penjara di Sunyang Sunan Kalijaga menurun drastis Karena cerita diakibatkan cerita dengan ketoprak. dampak cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau demikian, Hah? Sahabat baru dosa. Lo kok dosa itu? Ya, seperti Mbah Mantan katakan tadi kok, cerita itu turun temurun kok, Mas. Iya. Turun temurun itu kita tidak tahu cerita itu yang membuat siapa, terus kebenarannya bagaimana, itu kita nggak tahu. Makanya Mbah Mantan, besok juga kita hadirkan kawan-kawan dari Yayasan Menara Kudus. nah ini makanya nanti biar bisa tatap muka langsung. Mas Sukul. Lah wong wis siap-siap ke awak. Rene ya. Rene. Dikasih kesempatan, Masuk sih. dikasih ruang lingkup yang jelas. Waalaikumsalam Mas Doko. Jenengan kono bae. Oh ya, siap. Kita ora. Kita ya. Ini lho, ben ketok rancak, ketok akur, dumununge li tumalin kekadangan. Senajan to wis ngancik 2 tahun ketoprak do mengkurep ya. Iki sing ora kadol bejo iku perkara petarangan sak ndoke sak piti. Ora kadol pira-pira. Cocok. Tapi aku gak adol anu kok, aku gak adol petarangan sak ndoke kok. Apa sebab? Ora duwe. Aku gak duwe pitik. Duwe. Duwene mobil ya didol mobil lho. Lho piye Ora Cecep? didol, Mlete ya. Adol kebo. Oh, dagelan kok mlete. Sunat. Urip kok do ngenes. Maksudnya piye, Bro? Sumpah, aku selama 2 tahun blas tanpa adol. Wah, Sekarang hebat. apa sih? Ora ono sing Ora ono. didol. Wis gripes, wis entek. Ora ono sing didol. Niki Mas Sukul saking Cahyo Ning Mardika. duwe Cahyo Mardika. pensiunan. Alhamdulillah. Mergo pangumpa jiwane panguripane cedhak kali. Ning kula alhamdulillah tansah kebanjiran pangumpa jiwa kanggo nguripi kebutuhan saben dina. Nggih. Ora ketang jomplang pring. Ya patut disyukuri, Sinten kemawon sing kepengin gadah pensiunan, Mbak. Heeh. Ayo dipensiunke wae piye, Mbak. Ora apa-apa. Kan duwe pensiunan ya. Heeh. Soal hasil. Suaraku mlebu ta ora? Mas, Aku ora nggowo ngene. Suarane kemerampiang kok. Suarane Nggih. kemerampiang. jadi hostnya atau ini? Bukan saya. Iku kan misu. Tak Oh, iya. balik sampean. Oh ya, jadi besok pagi itu memang acara yang luar biasa, yang dalam sejarah belum pernah terjadi untuk membedah beberapa cerita ketoprak. Saya matur hanya beberapa cerita ketoprak dikarenakan waktu kita hanya 2 hari 2 malam, gitu. Hanya tanggal 19 dan tanggal 20. Mudah-mudahan setelah nanti kita workshop dan pembedahan cerita ini nanti kita ada rumusan ataupun pedoman untuk kawan-kawan kita pekerja seni menjalankan tugasnya untuk mengerti bahwasanya cerita yang sebenarnya itu seperti itu gitu, nggih. Ini le tukul, le mogol. Le Ini tukul perlu, nang kene ya? perlu penjelasan nggih. Iya. Dan perlu kita tanyakan apa tujuan makna agenda besok, termotivasi apa, satu, yang kedua penyelenggaranya ini siapa. Waduh, wah iki malah apa kuwi bintang tamu dadi host. Saya kan Oke. tamu ya toh. Oke. Dan nanti Sudah, Tak biar sambung. jelas. Ah, Bener ngendikane Pak Dimantan. Loh ya mari. Dikarenakan apa? iya. Itu di depan kita itu workshop. Padahal dalam birokrasi yang namanya workshop itu adalah lembaga atau organisasi yang Ngajak debat menyelenggarakan. ini kok. Ini ngajak debat ini udah cilik. Tapi kalau kita menggunakan kop
workshop itu tingkatnya bukan tingkat kabupaten sebetulnya, tingkatnya tingkat sampai provinsi sampai dengan Iya. berarti Tapi kan kegiatan hebat. luar biasa. Tapi kan hebat. Tapi ya nuwun sewu lho. Ya. Dana nih. Karena ini mohon maaf saya yang menjawab. Karena besok itu acara kita murni acara-acara kita sendiri yang berusaha dan mau apa ya istilahnya mengetahui cerita yang sebenarnya, kita menjalankan dengan sendirinya. Dananya iki Mas Sabes danane piye iki? Jarine urunan wingi. Buar iki. Lah nek urunan kan kudu cetha, kok sampean pira, kok aku pira, kok Bang Tukul pira, engko emogol pira. Terus bocah-bocah iki cukup dadi penonton tok apa engko tukang entekno ngono lho Jelas iki. Aku urun swara. Wah. Nggih. Mas Tukul. Saya tak mikir aku. Kalau mikir sik golek-golek iki. Wah, Nek kata-kata urunan iki lho, Cak. Terus aku mikir, ketoprak wis prai, panggungku piye ya? Dol sik ngono. wah ojo. Apa wantah kok. Enggak, tapi memang ini Apik dicetakno. ini kreasinya teman-teman dari forum perkumpulan forum Ketoprak Pati Pesantren. Ya. bersama dengan Asosiasi Tradisi Lesan Jawa Tengah. Ngoten memang awalnya memang Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada salah satu tokoh dan ketokohan dari Wahyu Manggolo yang berani menunjukkan, menghadirkan, mengagendakan besok workshop. Karena tadi sudah singgung dengan beliaunya Bang Tukul bahwa acara workshop itu memang tingkatnya bukan hanya tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Tapi kenapa besok diagendakan, dijadwalkan, ditempatkan di markas Wahyu Manggolo. Wahyu Manggolo? Ini langsung saya jawab. Ya. Karena kita tidak punya dana dan tidak mampu untuk nyewa tempat, nyewa hotel dan lain Nah, sebagainya. terus besok jamuannya untuk makan minumnya? Lah, iku Mas Tukul iki sing jawab. Sing jelas teko dhewe, nggawa panganan dhewe, nggawa rokok dhewe, nek rampung mulai Dewe. lah ngono. Ya namanya kebersamaan loh. Sing cocok kan itu. Kan belum ada kegiatan workshop seperti ini. Saya tak boleh yang ini dulu. ini susah iki ngene. Aku nimbangnya kok ganjil jroning ati, medhokol gak takok. Ngomong kok ora gelem bledos. Sisan gawe tak. Tokno sisan, dadi sesuk nek ape mangat rene ya persiapan bungkusan dhewe-dhewe. Apik. Rekosone ngobrol karo pelawak iki. Pelawak dhewe dadi ra lucu aku iki. Trimo ngalah. Trimo ngalah, Mbak. Trimo Kan ngalah. biasanya nek kata-kata workshop itu biasane sing tak ikuti lho, Pak. Mangkat untuk mangan, Mulai jaminan, mulai untuk sangu. Iku nek kata-kata workshop. Karena kita mengundang. Nah kok ini workshop kok mong duit-duite dhewe lho, amarga FKPP ra duwe dana blas. Pertanyaannya gini loh Mas, saya berani bertindak seperti ini dikarenakan pentingnya acara besok. Bila mana ini nggak kita jalankan, ini langkah kedepannya saya takut kepada kawan-kawan pekerja seni. Karena apa? Sekarang kita terpacu dengan ini Mas. Sekarang ada undang-undang ITE Pak. Di situ juga ada undang-undangnya penyebaran hoak itu bisa masuk ke ranah hukum. Bila mana sejarah ini kita enggokkan sedemikian rupa seperti yang dulu-dulu yang belum kita bisa jamin kevalitannya. Inilah yang saya takutkan. Dikarenakan mungkin ada satu bentuk yang merasa dirugikan. Nah, bila yang dirugikan ini menanti kok menjadikan sakit hati ataupun iri ataupun apa ya, merasa tidak nyaman lah, langsung dimasukkan ke pengadilan, siapa yang rugi? betul sekali. Ya toh? Kita sebagai pekerja ketoprak, pekerja seni, jane ngono ya, kita itu punya bapak sebetulnya di dinas kebudayaan. Mohon maaf loh ini Mas. Nggih, mohon maaf. Ya toh? Mohon maafkan. Sebetulnya itu dari dinas kebudayaan yang memfasilitasi
ini. Biar apa? Warganya yang pekerja seni ini tidak kena hal-hal tadi. Diluruskan sebetulnya, tapi sampai detik ini bapak-bapak belum mungkin belum tergugah ataupun belum tahu. Jadinya ya kita sebagai pekerja seni yang menjadikan subjek untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak benar tadi, maka saya beranikan diri untuk memfasilitasi besok pagi itu. Dan semuanya jujur saya, kula jane ya ora wani tenanan nek ora didukung oleh beliaunya orang yang luar biasa. Siap. Ah, iki lek. Entuk salam saka Bumi Ronggo Lawe Tuban. Ya. Pak Mogol. Ya. Asal salam dari Damarulan. Oh, Niki ingkang nonton langsung teng napa akun Facebookipun lek mogol. Mogol. Nggih. Wong dipenging delok Facebook ora diblas aku. HP kadol. Jarene ora dodolan sampean. Janjane sampean piye to? Lah nek biyen wis kadung kok. Mulane saiki blas ora napa panjer Mas HP ku tak dol. Dadi sing ngubungi aku kangelan. Jangan Mangkane mau telepon kok sing ditelepon kok anake sampean. Harapan kita masih sementara. Nggih. Harapan kita karena sudah kita susun sedemikian rupa dengan beberapa bulan yang lalu, sekalipun dengan ucapan yang tulus, yang jujur, wis gathol ngok, blak utang opanane. Nggih. Bahwa kegiatan besok merupakan kegiatan yang pada dasarnya untuk menggugah hati para pelaku seni, terutama 6 besar ketoprak di Pati. Di Pati, nggih. 11 besar, Pak. 10 besar. Ya. Nah, tentunya besok bisa tergabung. Artinya apa? Dampak daripada cerita yang kemarin terjadi timbul kontroversi di daerah Kudus, sehingga nanti yang lain bisa mengikuti. Iki loh alur cerita yang sebenarnya, biar besok tuntas dalam pembedahan cerita. Oke. Gitu. Biar nanti tidak ada salah suruh, salah persepsi apa yang diadakan Lek Mogol pada acara besok yang ditentukan. Puncaknya kan nanti kan hari Kamis. Ya. Karena waktu yang diagendakan mencapai 2 hari 2 malam, luar biasa. Yeah. Ini kalau bukan satu ketokohan yang ditunjukkan di publik, sangat tidak mungkin akan terjadi dan tidak siapapun yang akan berani mengadakan situasi seperti ini. Yeah. Luar biasa. Nggih, Panci niatan Lek Mogol diskusi dari awal adalah banyak cerita yang memang dicari kebenarannya belum tentu benar, karena memang kebanyakan cerita-cerita ketoprak yang kemudian menjadi pakem itu ono sing kira-kira ora cocoknya misalnya nopo dari sisi periodisasi atau waktu. Misalnya Saridin kalih Sunan Kudus ngaten niku. Saridin kali Sunan Kudus, Saridin niku tahun pinten? Sunan Kudus tahun pinten? Ngaten ta? Iya. Dereng kisah-kisah yang lain yang kemudian notabene bisa jadi napa nggih istilahnya ironisnya nak misalnya saking niku wau mung cerita anune mun salah, mun waktune pun mboten pas, niku dilalai ceritane niku mboten ra enak nang kuping. Nggih. Lagi pula gini Mas, Nggih. ini yang hampir mayoritas kita pahami dan kita lakukan kita sebagai pelaku seni. Semua Purbawaseso ngoprak ngatik cerita itu kan ketergantungan dari sutradara. Gitu. Karena sekarang mengikuti eranya masyarakat, nek lakon itu dilakokno gontor lurus opanane, tertentu masyarakat bosan. Gitu. Makanya dengan bahasa masyarakat menonton, menilai ketoprak cerita itu ada beberapa hal. Hobinya kan masing-masing. Ada yang hobi gamjong tok, bar gamjong mulai. Ono sing hobi kepruk, bar kepruk mulai. Ono sing hobi ledek taman, bar taman juga mulai. Apalagi sekarang karena banyaknya penggemar-penggemar perkara ledek hayu-hayu. Kok ngomah ora ketang bensin pas-pasan, nggo duit piro ae dintane punya apa. Karena dia simpatik dengan ledek-ledek itu. Gitu. Ketertarikannya dia teko jog nih nggo buah
nggo jajan, ora ketang ning kono pangkon-pangkon karo bojo tiba blok, hal biasa itu. Bojone yo ora marah kok. Wong nyatane digolek jajan kok. Itu hal biasa. Sampai nek pirsa masuk teng kombongan niku anjene ketoprak iku anjene wis muni wis nyandu penggemar. Krungu ting non dilepentas digoleki. Wis rino udah nyambut gawe ndang kepengin milih kesayangan idolanya ora ketang kerupuk ora ketang jeruk nggo nyawer yo blak-blakan karo bojone tak sangoni gludak ora pentas iku malah iku penggemar nak pelawak ngono wah malah rauman tekoni ki loro iki rauman apane Mas Teh rauman saweran lah pas jadi giliran metu penonton tak rapung taman buyar biar aku no tapi iso ngelawak di lain acara orang nang ketoprak. Nek payu. Ya sesuk dipayoni apa lah. Dengan acara workshop iki sing maune tukul karo mogor rumangsane tukaran iso rukun. Iki lah yo bakal payune antara tukul mogor. Karep diapusi karo ora, ngono to. Lho janjane tukaran ora to? Maune. Dulu. Sekarang enggak. Enggak, mohon maaf dulu. Nek biyen kowe tau ngomong, nek aku karo sing dulur lanang dhisik nek tukaran jare apa? Ora wedokan. Lah nek aku karo kowe tukaranku perkara apa? Panggung ngono. Lho kok panggung? Aku melu grajakno ora duwe ya. Lah panggungnya digawa sama Mogol. Lho tapi kan gajine sampean gawa. Tukang, Mas. Siap. Iki nak sing karo sing soal jare tukaran gara-gara besok ya. Nek sing dhisik aku ora mengikuti 14 tahun beliaunya itu enggak. Ini loh Makal ya. Karena ini merupakan satu keluh kesah. Iya. Walaupun besok berjalan lancar, mudah-mudahan amin. suatu halangan apapun Amin. apa yang diagendakan besok mulus sampai tuntas. Mudah-mudahan acara malam ini bisa didengarkan langsung lewat channel Mogol, apalagi utamanya dengan pemangku pemerintahan. Baik mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, biar terketuk melihat suasana keluh kesah tangisan masyarakat. Nah, saya mungkin hiburan ketoprak walaupun jadi pelaku, itu hal biasa. Aku ketoprak orang untung malah buntung. Nah, dan 250 entah 600 malah Terketuke mau lho. terketuknya hati para pemangku pemerintahan pejabat biar nanti ada belas kasihan. Rakyatku sing pemelaku seni bendang gage iso menunjukkan nyambut gawe bisa menghibur masyarakat kembali sehingga dengan level 3 PPKM segera tuntas tidak menghalang-halang kita, masyarakat bebas seperti semula tahun-tahun yang kemarin, sehingga tidak muncul terjadi konflik. Karena ini sementara kan masih banyak kesimpang siuran di antara PPKM level 3. Gitu. Padahal sebetulnya dengan adanya COVID-19 hari ini, detik ini sudah tidak ada korban yang meninggal karena COVID, rumah sakit meninggal karena COVID. Ternyata rumah sakit sudah buka biak bagi yang kepingin besok untuk menengok keluarga, sahabat, sanak kadang sudah bebas, tidak ada kendala di rumah sakit. Tinggal nunggu saatnya detik kapan pati kajian pati dibuka, masyarakat bisa menikmati hiburan atas punah hajat, bisa nanggap ketoprak, iso nekakno hojen tunggal, iso nekakno wayang, iso ngundang resepsi nang dagelane. Iki blas. Di sini menggigit untuk tok. Muga-muga ndang bubar, ndang dimulai meneh pentase sing nanggap yo rezekine lancar. Amin. Ya ta? Mosok ngene lho. Sing nonton yo do sehat-sehat Ora kabeh. usah sedina sewengi lah. Nek anjenan ketoke kok sedina sewengi ku durasine terlalu lama, ini mengakibatkan Covid masuk lagi. Berpotensi kerumunan. Ndak apakah kira-kira pemain ketoprak sing nggawa Covid tapi ya cah. Nah ini, betul sekali itu. Enggak ini Covid wis udah ilang lho. enggak makane Mbok Doli. Covid sudah hilang. Pit iku sing didol. Nah, pit ontal harus siji. Tapi ini kena apa? Kerumunan di dunia ketoprak kok seolah-olah
membawa vaksin dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kok membawa vaksin? Mas, Membawa itu virus. Virus. Virus lali. Anjen SD yang ini, Mas. Tapi nek saya lihat, Mas, TPI Juwana pasar. TPI aja sik, Di. Itu di pagi hari mulai jam 3 sampai jam 2 siang. Perasaan saya itu kalau orang yang di TPI sama pelaku ketoprak dan penontonnya itu kok separuhnya di TPI. Seperempat. Masalah TPI ini gak nggawa Covid. Nah makanya yang bawa Covid berarti Nggawa pedagang ketoprak. karo nggawa. Berarti nek ketoprak nggawa keris lho, Mas. Bawa keris. Ya kalau kita panjang-panjang bercerita tentang adanya Covid gitu, sebetulnya kan aturan itu kan teori. Aturan teori Wah, merupakan rambu-rambu masyarakat yang harus dipatuhi dan harus taat gitu. Itu. Tapi prakteknya sangat tidak mungkin akan terjadi. Ya. Dan seolah-olah dengan potensi kerumunan massa itu dia berasumsi dan mengkhawatirkan seakan-akan orang banyak itu ada salah satu membawa COVID. Nah inilah sehingga masyarakat ini sebetulnya ya bingung ya dibingungkan. Iki bingung, Pak. Asli Bingung, masyarakat ini kan? bingung. Bingungnya ngeten. Toprak iki ijo apa ora ya? Ape nanggape nganti wedi, Pak. Engko dikirani Tapi di Jakarta jaket lho lek toprak. itu ketoprak sayur, Mas, ketupat sayur ketoprak. Ini perkiraan tak kira kok masyarakat sekarang wah ketoprak iki wis gak enek. Ape banjir akhirnya lali, Mas. Tapi ini Bang Kukul untuk Pati sementara yang sudah mulai berangsur-angsur karena kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan Pak Kapolres keterkaitan peristiwa Trisula pada tanggal 4 tentang masyarakat yang punya kerja tentunya tidak akan diadu. Oh, ngaten. Pak, Beda dengan tahun-tahun kemarin. maaf. Jenengan ngendika tidak diaru-aru itu untuk semua wilayah atau per Kapolsek. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebabnya kewenangan di sektor itu tidak sama seperti kewenangan di sektor sana. Ya. Kalau memang itu Pak Kapolres mudah mengendika atau bilang seperti itu berarti semuanya bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Apa lek? Antara kecamatan A dengan kecamatan B, antara sektor A dan sektor B itu belum tentu sama. Betul. Ini yang perlu yang pernah kita alami. Ya, nggih. Dijualnya tidak sama di Jakenan. Jakenan tidak sama di Winong. Nah, kalau memang itu Pak Kapolres sudah ada ngendiko atau bilang seperti itu, ya itu buat semuanya sajalah. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau durasi ketoprak 1 hari 1 malam memang itu kepanjangan, kita potong aja lah. Ketoprak semalam aja. Dipotong honore. Boleh, kan karena ketoprak semalam. Gini tak lurus ke Bang Tukul ya. Sekalipun beliaunya Pak Kapolres dengan bertatap muka dengan saya kemarin, sekalipun itu perintah tidak komando dan rekomendasi dinas atas pembebasan warga yang punya hajat tidak diaru, bukan itu. Tapi selama ini beliaunya mengatakan bahwa siapa yang selama ini punya kerja, punya hajat dibubarkan. Nah, adapun perbandingan di antara kecamatan A dan kecamatan B masih berlaku. Karena apa? Mungkin saja karena itu satu perintah dan kewajiban dari masing-masing Kapolsek sebagai pemangku wilayah hukumnya, tentunya dia patuh dan taat atas instruksi pada saat santernya COVID. Oleh karena itu, aku pun tegas sesuai dengan beliaunya Pak Kapolres selama ini tidak pernah ngutik masyarakat yang punya hajat, artinya sederhana. Jadi kalau nanti misalkan kok ada warga di sekitar kecamatan mana saja atau bahkan sampai salah satu Kapolsek yang membubarkan adanya acara penyiraman tamu yang jadi persiapan demi perubahan sampai gagal bubar, itu satu membuat kerugian masyarakat dan juga membuat resah masyarakat. Mari semua masyarakat tanpa tebang pilih, yuk kita rebut keadilan kita punya hak untuk mengisi kemerdekaan dan merasakan kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan yang telah gugur selama ini. Betul toh? Betul. Masyarakat ben cerdas, ben cetha, ben pinter. Interupsi. Ya siap. Jangan iki mau tekan. Iki mang kok iso teko anu iki mang piye lah kok teko Lah jagongan no. Blerak-blerak.
keluh kesahnya yang luar biasa. Ya, iya. Ini mungkin aja begini kok. Mungkin aja dari sesama Kapolsek yang tidak sama itu mungkin gini loh Mas. Di satu kecamatan itu mungkin vaksinnya masih sekian persen dan satu kecamatan ada yang lebih dari sekian persen. Mungkin seperti itu juga. Jadi kan berarti kan tidak semuanya iya. bisa mengikuti apa perintah dari Pak Kapolres. Iya, dan kepedulian masyarakat juga yang kita minta untuk secepatnya mau bervaksin. Karena itu notabene Mas Tukul, notabene untuk acuan dari bapak-bapak gugus Covid kecamatan. Ya. Satu misal kayak seperti Jakenan ini sudah sekian persen, Jaken nanti sudah sekian persen, dan itu untuk acuan. Inilah bos, munculnya pro dan kontra vaksin ya. Iya. Memang banyak terjadi yang ngeluh karena merupakan satu antisipasi pemerintah sampai mendatangkan beberapa vaksin itu menelan biaya berapa miliar, berapa triliun. Itu sebetulnya bagus. Cuman ada dampak sebagian kecil sehingga juga terjadi ada anak sekolah vaksin sehari meninggal. Itu terjadi. Sehingga orang ini mempunyai trauma, pemikiran kekhawatiran. Padahal itu tidak. Itu secara kebetulan aja mungkin sebelum divaksin orang itu sudah mengidap penyakit yang lain. Karena tidak ada ketahanan tubuh yang kuat sehingga terjadi akhirnya meninggal. Nah ini loh, merebaknya informasi seakan-akan ini jadi provokasi provokator, tapi saya harapkan untuk Pati ini cerdas dan bisa menanggapi, menerima kenyataan yang ada. Nggak usah kita mentang pemerintah, nggak usah kita menolak pemerintah. Kita ikut aja. Selama tidak merugikan masyarakat, selama bisa membuat kondusif masyarakat, selama masyarakat bisa menerima, itulah yang harus kita terima dengan lapang dada. Akhirnya simpulannya ngene, Mbah. Ya. Janjane wong-wong iki mau wedi ngeleh. Hah? Masuk. Mau wedi ngeleh. Betul. Wani mati. Aku gak Mas, aku pokoknya selama pandemi ini aku gak mengeluh sama sekali. Iya. Angger sawah urung kadol ngono. Lu emang di sawah? Ada tinggalan warisan Bapak. Ya jelas gini, kita juga bekerja seni memang kita peduli juga sebetulnya kita tetap tetap apa itu namanya patuh pada undang-undang dan taat pada aturan. Bila mana nanti khususnya di Kabupaten Pati kita sudah dikasih kesempatan lah untuk kita bisa pentas dan paling enggak kita bisa juga dengan sosialisasi vaksin, sosialisasi Covid dan lain sebagainya. Itu kunci pokok, Mas. Nah, ini tadi sudah kok, Mas. Sebetulnya seniman itu bukan goblok sebetulnya. Nah. Ini tadi baru, enggak terasa ini sosialisasi ini. Ini tadi baru ya. Aslinya, tapi dia tidak sadar. Bayarannya jenengan piro kok ngomongno perkara vaksin. Nah, ini sosialisasi. Nah, ngapa kok dadak bingung? Aduh, Nah, nek iki umpama dari kita ya. ya, nek umpama oleh digelar ning panggung, cocote dagelan ngomong, kaya ngene iki wae ora sosialisasi. Sosialisasi. Lah, apakah tidak membantu pemerintah? Ya membantu. Kena ngopo ora ndak dibuka? Nah, ya. ya. Makanya mudah-mudahan Bang Tukul Gini, ya. ya kan? Nggih. Dengan adanya acara malam ini dilanjut besok acara puncaknya 19 sampai 20 yang hadir ini bukan sembarang orang. Ya. Tokoh-tokoh paling hebat. Makanya besok acara ini mudah-mudahan jadi momen satu-satunya mungkin sejarah Pati pada umumnya di Kecamatan Jakenan mengadakan workshop. Ini patut kita apresiasi. Iya, makasih. Senajan to atine kingkung hijau, kebu mangan koro remun jero ora ketara. Pasti iku. Ora ketara. Ya tujuan kita seperti ini loh Pak sebetulnya. Pada waktu itu memang beliaunya kakak saya kalau masih dianggap saya adiknya. Ora mau tukaran jarene oyo-oyoan kan ada apa itu somol apa? Sebenarnya di anu dari yayasan itu loh. Yayasan Menara Kudus. Nah, itu loh. Di apa? Nah, di somasi itu loh, As. Memang karena ya ketakutan bener kok. Nah, wong kene ya ora ngerti wong ketoprak itu karek anut kok. Nah, ini ada cerita lagi yang diceritakan sama Mbak Mantan. Itu Saridin. Ini cerita baru aja udah nggak bener kelihatannya.
Masa cerita apa niku babat kajen niku kajen ketemu karunan kedep trangkil. Aku ya kudu guyu kok, tapi ya masyarakat ini loh Mas kok kok ya gelem. Dikarenakan tadi Mas saya omong ke mau bahwasanya kebenaran sebetulnya itu yang tidak benar pada cerita ketoprak itu, tapi masyarakat penonton dianggap kebenarannya itu pada cerita ketoprak. Repot enggak? Ini ada bener Mas, kebeneranan. Nah, saya akan membuat cerita tukul wayah pitu mogol edan pada waktu itu. Iya. Aku bojoku ya pitu tenan loh, Mas. Nah, pada waktu itu ya. Nah, ya edan tenan loh, Mas. Dan pada waktu Wahyu Manggala tukul Sariman mogol itu ada cerita. Tukul wayah pitu mogol edan Sariman dadi dukun. Wih, Nah, itu loh. Nah, ternyata ya bener ya. Rumah sana aku bojoku pitu tenan loh, Mas. rumangsane. Kan mongko ini baru berapa Mas? Nek menawa ya siji, Mas. Alhamdulillah. Jadi bojo siji Sing to, itu. Mas? Sing itu. Enggak gitu Mas Abbas. Bojone Mas Tukul itu satu. Satu di sini, Satu di sana, satu di sana. Jadi satu-satu gitu loh. Apa rak satu? Sone gantine satu. Enggak. Satu di sini, satu di sana, satu di sono. Lihat posisi kita di Setia sini. banget, Le. Iya. Tekan kono posisinya setia karo kono, tekan Oh, iya, kono setia karo kono. Lho rajane iki sentimen apa kepiye lah. Ini kita menceritakan. kari wae tie metu kok sing aku mapan dhisik sejak sore kok ya ora ana banyu. Watah iya. Gelan tolong Mbah Mantan. Sesuk iku mung ora ana apa-apane. Rezeki pati jodoh gumantung ngersane sing gawe. Nah, rezeki pati jodoh ku gumantung kersane sing gawe. Berarti itu terjadi karena amal dan Perbuatan. wah mbak ada perbuatanmu apik. Dono wewe mang bojo pitu. Aduh. Hebat. Alah padum nana. Lalu nggak dompet kari wis kadung nggak warung Mas. KTP ditinggal lan ora nggawa bojo. Aduh, Kelakon ya, Le. Oh, sebetulnya Mas Abbas, itu keluh kesah ketoprak atau seni itu memang luar biasa. Makanya sebetulnya seni itu mahal, Mas. Mahal. Ora iso seni Tidak sembarang orang bisa menjadi orang seni, tapi kalau sudah menjadi orang seni, kadang dijual murah. Loh, itu ada ngendikane Mas Abbas. Ora iso seni ae entak duit akeh. Lah mangkane. Nek wis iso, ki didol murah. Gak tok. Ora Anak aku gak, Mas. murah. Nggo seneni sono-sono seneni kabeh. Nah, makanya bagi konco-konco seniman dan seniwati kabeh di Kabupaten Pati se-Jawa Tengah khususnya, ayo kita bermain seni, kita berbudaya seni yang baik. Seni yang adalah kira-kira indah. Itu dikenal dengan masyarakat, akhirnya nilai seni ini bisa dianggap mahal. Nah, sementara ini Mas Abbas, kalau kita rasakan dunia seni yang ada di era sekarang ini kelihatannya murah. Dalam arti Larang TPI, Mas. wah. Goro-goro corona. Gara-gara corona ini larang TPI loh, Pak. Larang pasar loh, Pak. Oke. Tapi janjane ngene, Le. Janjane nak semisal ya tetep diolehke petas ning dengan penuh protokol kesehatan janjane gelem apa? Oh, mau. Siapa enggak mau? Gelem ya? Mau. Termasuk nak arep dititipi program-program sosialisasi ya gelem ya? Boleh, tapi jelas. Legalitasnya jelas. Wah, jos. Kita tidak memandang beberapa jelas mau, Mas. Baik itu segi politik, birokrasi, apa saja kita siap. Kita untuk semuanya. Dan Kita itu sistemnya netral, Mas. untuk menyelesaikan program pemerintah. Bisa membantu juga. Tanpa biaya, kita dihalo, nanti saya datang. Monggo. Syukur-syukur iki arep ono vaksin, ono suguhane ketoprak. Wah. Itu sing nonton kudu vaksin dhisik. Ya gitu. Apa ya? Nanti ketoprak ngene, Mas. Nggih apa aku ngomong karonan beliaunya. Ketoprakan berapa, Pak? 27 sampai 30. Aku tak dol 11 juta. Lah kok Ya durasi toh. Kono sedina sewengi aku sejam tok wae. Nah, iki le. Ada, Iki Pak. berarti sing main ora ketoprak. Lawake.
Lah nanggap pira? Waduh, hebat. Oke. Nggih, Ini nggih, karena nggih. waktu yang terlalu panjang, mohon maaf nggih. Ini keluh kesah kita dan program kita tadi yang dari Perkumpulan Forum Ketoprak Pati Pesantenan dan juga dari Asosiasi Tradisi Lesan Jawa Tengah. Nggih. Ini kita sambungkan. Hostnya jenengan. Nggih. Ya, bagi panjenengan semua yang suka bagaimana mau menelisik sejarah, besok kita mencoba untuk mengulik sejarah itu, mencari kebenarannya. Kalaupun kemudian tidak benar-benar sebenar-benarnya, setidaknya ada referensi baru di dalam kancah kesejarahan. Itu satu. Bagi teman-teman yang kemudian peduli dengan kesenian ketoprak, ini menjadi awal kita bagaimana kebudayaan ini untuk menjaganya dan melestarikannya. Itu pun anu Mas, bukan seniman saja ya. Nggih. Ini tak tambahin sedikit bagi untuk rekan-rekan semuanya. Nggih, semuanya saja. Bagi pandemen ketoprak atau yang suka dengan cerita dan ketoprak, silahkan datang. Ini tidak seniman saja. Masyarakat biasa pun kok kepingin sing mesti piye to sejarah ketoprak, kepingin ngerti, boleh. Nah ya dengan catatan teko-teko dhewe, nggawa dhewe, nek mulai-mulai Dewi. Ya, dan lagi pula gini, pementasan ketoprak tidak hanya sebuah merupakan hiburan, bisa dikatakan orang Jawa tontonan nek iso dadi tontonan. Satu, yang kedua itu bagian dari media, ya. Media sosial bagi kita semua untuk kalangan masyarakat. Makanya dengan adanya punahnya 2 tahun ketoprak tidak bisa pentas, masyarakat sangat kangen. Sangat rindu. Kenapa? Terputus hubungan komunikasi hiburan dan media pun juga tidak bisa tersebar luaskan pada publik. Ini loh ya. Makanya bentuk seperti ini merupakan satu penyebaran informasi publik, apalagi yang sudah mengikuti channel Lek Mogol. Nggih. Mudah-mudahan teman-teman di kalangan seniman khususnya di wilayah Pati, Rembang, Blora, Kudus, Jepara bisa menikmati, dan tentunya kalau ada waktu saya harapkan untuk hadir bergabung. Bagaimana acara besok dengan penulisan sejarah dan cerita ketoprak yang selama ini jadi perbincangan, kepingin dibongkar, didongkrak sampai ketemu akarnya. Siapa nanti yang jadi narasumber? Itulah tamu-tamu kita besok dari Jogja, dari Solo, Dari dari Semarang, Semarang. dari Nanti Kudus. kita berkolaborasi dengan pembedaan cerita besok biar masyarakat Kudus yang kemarin sempat somasi ada jawaban, ada kepastian. Ini loh yang sebenarnya, gitu ya. Nggih. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman Nggih, di sebelum lintasan timur, barat, selatan, utara, mudah-mudahan bisa bergabung malam ini, menggugah mengetuk hati para seniman yang selama ini terdampar gara-gara COVID-19. Terima kasih. Lek Mogol. terima kasih Dan Pak Mantan. Nggih. Pak Pukul, Mas Abbas. Nggih. Saya Matur tamu suwun yang sangat. tak diundang tadi, yang kebetulan. Nggih. Tapi betul saya langkung loh, Mbak. Oh, udah. Ini bentuk Kehormatan. kepedulian saya. Nah, Walaupun saya tidak bisa membantu menyumbang bentuk apa saja atas acara besok. tapi nak main ketoprak jenengan dados napa? Bi? Wow, wis tuwa, bagiannya pitutur. Ya. Yus sak-cae lem plaku. Ora ketang piye, dalang wis pinter nganggit iku pangse didapuk iki. Sekedar pemberitahuan, Ya. beliau ini nderekake Mas Tukul. Aku butuh wong ngeten-ngeten iki. Mergo murah bayarannya, Mas. Jen sing paling Oke. apik iki nguri-nguri wong tuwa. Lah, itu. Kapan upload dibagi? Nah ora yo sesuk iki. Oh niku. PNS ada pensiune, Nggih. ABRI ada pensiune, Nggih. polisi juga ada pensiune. Nggih. Nek petinggi ra ono pensiun. Ora anu pensiun. Nah kita Baru peduli dengan tak itu. rampung. Tinimbang mati saiki kalau mati somben, Mbak. Ngopeni ya. Ngopeni, Mas. Oke, Mas. Sebelum menutup ini ada salam dari Mbak. Iki Mbak apa Mas ta? Wiwi Sapawi. Ah, dari Mas, hadir, Mas, Pak. Mas. Mas ya. Nah, besok suruh hadir gak apa-apa itu. Besok hadir. Dagelan Mas senior Wiwi Sapawi, nggih, gajahan senior.
Mas Hadi Sutrisno Palembang dari Palembang. Boleh hadir, Pak. Boleh hadir. Boleh. Boleh, mboten napa-napa. Caket kok Palembang mriki caket. Nggih. Wonten Kang Haris jempolnya. Wah, matur suwun. Mas Dimas Jati Atmojo jempol. Wah, jempole kakean. Nah, sugeng dalu Mbah Mogol, Pak Tukul. Mugi diparingi sehat sedaya mawon. Amin. Pak Tukul nembe ketingal. Oh, nggih, Mas. Nggih saking Putu Joko Tarub. Oh, Joko Tarub. Nggih. Ngoten, jangan lupa bagi teman-teman yang memang bagi dulur-dulur semua yang pemerhati ketoprak, pemerhati sejarah dan kemudian ingin belajar bareng, besok jangan lupa kita ada lokakarya. Lokakarya penulisan naskah lakon ketoprak. Mulai dari jam 12 siang sampai besok Kamis malam sampai selesai. Ada pemateri dari Jogja, Pak Imam Samroni, juga ada Pak Hirman. Dokter. Arep ngomong dokter aku wedi. Maksudnya? Nah, yo wedi engko nek disuntik. Oh, enggak, maksudnya weh, mogol kondang nyeluk dokter ngono, dokter ngono. Nah, Nah nyeluk dokter ora kondang, berarti mogol loro. Ini dokter. nggih. Kemudian ada Pak Dr. Sucipto Hediponomo dari Asosiasi Tradisi Lisan Jawa Tengah yang kebetulan juga beliaunya dosen Universitas Negeri Semarang Di sastra. di sastra nggih. Dan ada Pak Karjo, Pak Sukarjo Waluyo, Dr. Sukarjo Waluyo dari Magister Sastra Undip. Dan juga dari Mas, dari Yayasan Dari Menara teman-teman Yayasan Menara Kudus juga hadir, sekaligus kemudian menyilahkan waktu lah, gitu, menyilahkan waktu untuk kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan keluhan-keluhan terkait dengan cerita ketoprak Pati. Mohon izin. Nggih. Karena belum jelas tupoksinya besok beberapa personel yang dihadirkan atau yang hadir sendiri. Aku ki bingung. Aku sesuk tekan kene ki jam piro? Terus aku didapuk apa? Ben cetha leku angen-angen ku bentar turu. Nah, Kalbu Pak Tukul. Lho Pak Tukul ya? nggih. Dapukan apa sesuk? Tukang saisah, tukang ngetokno gelas, apa tukang buat cendok? Nah, saya itu tugasnya di sini nara hubung, Pak. Nara hubung itu adalah menghubungkan Nah, antara perempuan dan laki-laki. Kan nara hubung. Ini enggak lama aja dihubungno lho ya. Enggak sudah hubung sendiri, Pak. masuk Ci. Oh iya, ini juga tidak ketinggalan. Nanti kita sambung itu untuk itu di dalam aja. Ada Habib Anis besok pagi juga rawuh. Alhamdulillah. Habib Anis Dan beberapa teman-teman media dari Semarang juga hadir. Iya. Nggih, insya Allah mugi-mugi acara besok memang betul-betul menjadi acara yang istilahnya berkahi, manfaati, terutama kagem keluarga besar ketoprak di Karesidenan Pati. Amin. Sekian dari kami, Lek Tukul, Mbah Manten, Lek Mogol, salam seger waras, seduluran selawase, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.